Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Azhar Fadilah, mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, semester 5, jurusan Informatika. Kali ini saya akan membahas pemodelan keamanan jaringan wireless. Di video kali ini saya akan membahas 3 poin, yaitu penjelasan singkat, kelebihan dan kelemahan dari setiap model jaringan wireless. Model yang pertama yaitu model keamanan WEP atau kepanjangannya Model Equivalent Privacy. Model WEP ini merupakan protokol keamanan WiFi tertua dan paling umum. WiFi Alliance meratifikasi WEP sebagai standar keamanan pada tahun 1999. WEP merupakan komponen privasi yang ditetapkan dalam IEEE 802.11. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan WEP ini masih rentan terhadap pelanggaran keamanan. Maka dari itu, WiFi Alliance secara resmi menghentikan penggunaan WEP pada tahun 2004. WEP ini memiliki kelebihan, user lebih mudah menggunakan tipe keamanan jaringan ini, karena akan secara otomatis masuk ke jaringan hanya dengan memasukkan username dan password saja. Dan pastinya memiliki kelemahan, yaitu masalah kata sandi yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dibobol karena WEP masih menggunakan kunci yang bersifat statis. Yang kedua, ada model keamanan WPA atau kepanjangannya itu Wi-Fi Protected Access. Salah satu tipe keamanan jaringan nirkabel yang merupakan perkembangan dari WEP. Konfigurasi WPA yang paling umum adalah WPA PSK atau kepanjangannya itu Preserved Key. WPA didesain untuk menggantikan metode keamanan WEP yang menggunakan kunci keamanan statik. WPA menggunakan metode TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamis. Memiliki kelebihan, enskripsi data yang digunakan adalah TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol. Enskripsi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. WPA memiliki kelemahan yang sampai saat ini adalah proses kalkulasi data yang lama. Proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan jika menggunakan protokol WEP. Tetapi belum semua wireless mendukung. Biasanya butuh upgrade firmware driver atau bahkan menggunakan software tertentu. Yang ketiga, ada model keamanan WPA 2 atau Wi-Fi Protected Access kedua. Itu protokol keamanan jaringan tanpa kabel yang dibuat guna memperkuat keamanan jaringan WiFi dan diaplikasikan hampir oleh semua jaringan WiFi di seluruh dunia. WPA 2 bentuk pembaharuan dari WPA sebagai protokol keamanan sebelumnya dengan tujuan dapat memperkuat keamanan jaringan WiFi yang lebih baik. WPA 2 ini mengaplikasikan standar enkripsi Advanced Encryption Standard atau AES yang merupakan standar enkripsi terkuat dan teraman dibanding dengan Temporal Key Integrity Protocol sebagai kunci enkripsi pada WPA ini. Memiliki kelebihan, WPA 2 ini mendukung autentikasi melalui 802.1x, memungkinkan pengguna server Radius untuk autentikasi pengguna. Ini sangat cocok banget untuk jaringan perusahaan. WPA 2 menyediakan integritas data yang lebih baik, melindungi data dari modifikasi selama transmisi. WPA 2 menggunakan enskripsi AES atau Advanced Encryption Standard yang lebih kuat dibandingkan TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang digunakan di WPA. Ini membuatnya lebih tahan terhadap serangan. Meskipun WPA 2 lebih aman, beberapa kerentanan seperti crack atau key reinstallation attack telah ditemukan. Meskipun patch telah dirilis, tetap ada resiko. Dalam jaringan dengan banyak perangkat, pengguna WPA 2 bisa memperlambat kecepatan jaringan jika tidak diatur dengan benar.
Untuk konfigurasi yang lebih aman, seperti menggunakan 802.1x, pengaturan WPA2 bisa menjadi rumit dan memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam. Yang keempat ada hotspot login. Proses autentikasi yang digunakan untuk mengakses jaringan WiFi seperti di kafe, bandara, hotel, maupun di rumah sendiri. Pengguna biasanya harus melalui beberapa langkah untuk terhubung ke jaringan, seperti koneksi awal, halaman login, autentikasi, dan mengakses jaringan tersebut. Kelebihan yang dimiliki hotspot login, penyedia jaringan dapat mengontrol siapa yang dapat menggunakan hotspot, mencegah penyalahgunaan oleh pengguna yang tidak sah. Dengan proses login, penyedia dapat mengumpulkan data pengguna yang dapat digunakan untuk analisis atau pemasaran. Halaman login dapat digunakan untuk menampilkan promosi atau iklan yang memberikan kesempatan bagi penyedia untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Yang pastinya memiliki kelemahan, pengguna mungkin merasa terganggu dengan proses login yang panjang atau rumit, di mana dapat mengurangi pengalaman pengguna. Terkadang hotspot ini memiliki batasan kecepatan atau waktu penggunaan yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Beberapa perangkat atau sistem operasi mungkin mengalami masalah kompatibilitas dengan halaman login, membuatnya sulit untuk terhubung ke jaringan WiFi. Yang terakhir atau yang kelima itu ada keamanan MAC address filtering, di mana fitur untuk alamat IP versi 4 yang memungkinkan Anda untuk memasukkan atau mengeluarkan komputer dan perangkat berdasarkan alamat MAC mereka. Bila Anda mengkonfigurasi alamat MAC filtering, Anda dapat menentukan jenis hardware yang dibebaskan dari penyaringan. Kelebihan dari MAC address filtering ini dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address mereka. Metode ini digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Alamat MAC address harus didaftar dulu agar terhubung dengan jaringan sehingga memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang yang tidak bersangkutan. Dan pastinya memiliki kelemahan. Kelemahan MAC address ini bisa diketahui dengan software Kismak. Apabila MAC address sudah diketahui, bisa ditiru dan tidak konflik walau ada banyak MAC address yang sama yang terkoneksi dalam satu access point. Segitu saja penjelasan model keamanan jaringan wireless dari saya yang membahas 3 poin penjelasan singkat, kelebihan dan kelemahan dari setiap model keamanan jaringan wireless. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naufal Azhar Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.